Shalom. Selamat sore. Selamat datang buat pengantin kita, Bapak Mulita Patap dan Ibu Yancelina Bonang bersama kedua Bapak Mama Saksi dari kedua mempelai dan para orang tua adalah segenap jemaat Tuhan. Kita berdoa. Adapun kebaktian pemberkatan nikah Kristiani daripada saudara kekasih kami Mulita Patap dan Yancelina Bonang, boleh jadi atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus turunlah kasih karunia dan sejahtera pada Allah Bapa berlimpah-limpah di atas kami sekalian di dalam pelayanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Mazmur 128 ayat 4 dan 5. Pujian Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar.
surga, kami sungguh mengucap syukur bersama dengan keluarga para saksi kedua mempelai sore hari ini di rumah Tuhan. Hendak diberkati Tuhan, dikukuhkan Tuhan dalam pernikahan Kristiani. Sebelum masuk di dalam pemberkatan nikah ini, kami rindu untuk Tuhan berbicara bagi kami semua, khusus bagi pasangan baru yang hendak diberkati ini. Isi hatimu Tuhan disampaikan, kehendakmu Tuhan diseberangkan, ketetapan-ketetapan Tuhan diajarkan, petunjuk-petunjuk Tuhan disampaikan, dan Roh Kudus bekerja membuka, melembutkan hati kami semua dan juga kedua mempelai, sehingga ketetapan firman Allah, isi hati Tuhan, hukum-hukum Tuhan kami dapat sambut dan kami dapat terima, dan firman itu jatuh pada tempat yang layak, yaitu di dalam hati kami, dan hati kami merenungkan firman Tuhan agar hidup kami berakar, bertumbuh di dalam Tuhan, dan hidup kami diberkati. Ini doa kami Bapa, kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, firman yang hidup, kami berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saya akan baca apa yang dicatat dalam Mazmur pasal 128. Mazmur 128, saya akan baca berkat atas rumah tangga. Berkat atas rumah tangga bisa ditampilkan supaya kedua mempelai kita bisa perhatikan firman Tuhan, sebab ini dasar yang kokoh, dasar yang kuat. Kita perlu uang, kita perlu harta, kita perlu keluarga, butuh semua orang, tetapi semuanya itu tidak punya kekuatan yang begitu kuat sebagaimana firman Tuhan yang layaknya menjadi fondasi atau dasar daripada rumah tangga Kristen. Berkat atas rumah tangga, nyanyian syarat. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi ini orang yang takut Tuhan yang berbahagia. Dia tidak bilang bahwa orang yang punya jabatan tinggi, sekalipun kita butuh jabatan, kita perlu jabatan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, bukan orang yang punya uang banyak, sekalipun kita ingin punya uang banyak, sehingga kita banting tulang pagi, siang hingga malam, tidak pulang rumah, tahan lapar, kena panas, hujan, kita banting tulang karena kita butuh uang. Tetapi yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Bagian kedua, yang berbahagia adalah orang-orang yang hidup pada jalan yang Tuhan tunjukkan. Jadi ada jalan Tuhan, ada jalan kita. Ada jalan Tuhan, ada jalan kita. Jadi orang yang berbahagia, kata Mazmur ini, bahwa orang yang takut Tuhan dan orang yang hidupnya berjalan pada jalan yang Tuhan tunjukkan. Kedua, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Uang yang dicari, uang yang diperoleh, omset yang kita terima, penghasilan yang kita hasilkan, tidak mendatangkan percekcokan, tidak mendatangkan perbantahan, tidak mendatangkan perselisihan, tidak mendatangkan hal-hal yang kacau. Kalau orang sudah ke Tuhan, orang itu jalan pada jalan Tuhan. Tetapi uang yang mereka dapat
omset yang mereka terima, hasil yang mereka peroleh itu mendatangkan keadaan bahagia dan keadaan mereka akan baik. Amin. Siapa sih yang sudah mau keadaan seperti ini? Tidak ada orang yang tidak suka dengan keadaan seperti ini. Semua orang suka dengan keadaan seperti ini. Ayat 3 luar biasa. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Wow, luar biasa. Jadi orang yang takut Tuhan itu, laki-laki yang takut Tuhan itu, laki-laki yang jalan pada jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan kepadanya, uang yang dia peroleh tetap uang yang mereka peroleh atau yang dia dapat di tempat kerja, dia bawa pulang ke rumah, tidak mendatangkan percekcokan, perbantahan, perselisihan. Lalu istri menjadi pohon anggur yang subur dalam rumah. Memang di Kupang ini jarang kita lihat pohon anggur, kecuali di Israel. Tetapi ini gambaran daripada kehidupan dan istri seorang laki-laki yang takut Tuhan dan jalan pada jalan Tuhan. Istrinya dilambangkan seperti pohon anggur yang subur. Banyak pohon anggur, ada yang subur, ada yang tidak subur. Tapi Alkitab bilang istri daripada laki-laki yang takut Tuhan subur. Siapa tidak suka? Semua orang. Anggur itu menghasilkan buah yang manis, rasa buahnya manis, lalu tangkai buahnya begitu teratur, tersusun dan utuh. Luar biasa. Ini gambaran-gambaran bagi orang laki-laki yang takut akan Tuhan, dia akan dapat ini. Lalu dilanjutkan ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Bab kedua saja. Ini bab kedua. Mama sudah bab kedua, aku bab sini lagi. Ya, saya lanjut bahwa ini ditegaskan lagi bahwa sungguh, artinya benar, serius, bahwa laki-laki yang takut Tuhan itu, uang mendatangkan damai, uang mendatangkan sukacita, uang tidak mendatangkan bencana. Lalu istri subur sehat menjadi istri yang perilakunya manis, sikapnya baik. Lalu ditegaskan bahwa benar akan jadi seperti itu. Bapak Ibu, penekanannya luar biasa. Dan ini bukan manusia yang ngomong, penulis dalam ilham Roh Kudus. Kawan, subur demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut Tuhan. Lalu satu harapan yang luar biasa di ayat 5. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Sion berbicara surga. Berkat yang datang, yang mengalir itu, baik uang, istri, hubungan mereka, itu damai yang mereka miliki, itu bukan dari dunia, tetapi dari surga. Ini kalau berkat dari surga, ini berkat yang memang tidak bisa kita banding dengan berkat yang kita dapat dari dunia dan segala sesuatu yang kita dapat dari dunia ini. Tapi ini berkat yang luar biasa. Wow. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup. Berbicara lagi tentang kebahagiaan Yerusalem, itu kota kudus, kota suci, di mana ada banyak Allah di sana. Berkat yang luar biasa, berkat dari jemaat, berkat dari gereja, berkat dari persekutuan. Itulah berkat yang akan menjadi bagian orang laki-laki yang takut Tuhan. Berarti kuncinya rumah tangga yang sudah ada di laki-laki. Sekali lagi, kunci rumah tangga Kristen itu ada di laki-laki. Mengapa? Kalau secara lembaga dia kepala, tapi secara rohani dia imam. Imam inilah yang akan memperoleh berkat dari Sion. Laki-laki inilah yang akan menerima berkat dari Sion. Dan orang yang ada di sekitar kehidupan laki-laki, istri, anak-anak pasti diberkati. Aneh. Kok di sini laki-laki sedikit? Makanya kadang laki-laki bawa membawa masalah. Karena orang itu tidak suka dengan Yerusalem. Yerusalem berbicara tentang jemaat. Ada orang yang alergi dengan gereja. Engkau dan saya alergi dengan gereja, engkau dapat berkat dari dunia dan kekuatan. Tidak dapat berkat dari Sion, yaitu berkat dari surga. Ini saya punya anak, saya punya saudara. Bapak harus berdoa dan sampaikan firman, dan saya pastikan mereka diberkati.
Belum nikah saja diberkati. Ya, saya bilang itu kamu belum nikah, sudah cepat nikah. Sebab inilah keadaan kamu belum menikah ini, sepertinya ini berkat ini sepertinya tersendat, tersumbat. Ya, seperti sementara diperas begini, dihambat begini. Jadi menetes pelan. Tapi kalau sudah diberkati, wow, diberkati oleh tangan Tuhan, tak ada terontok. Amin. Tapi intinya tadi itu takut Tuhan. Amin. 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 Yang laki-laki bilang amin, supaya jangan susah-susah. Supaya jangan bertengkar. Ya. Ya. Lalu ayat ke-6 nih, wow. Melihat kebahagiaan dari Yerusalem seumur hidup dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Artinya melihat cucu, melihat keturunan mereka akan sejahtera. Satan tidak suka, semua orang suka. Jadi ini satu hal yang luar biasa saya baca tanpa penjelasan, berkat atas rumah tangga. Jadi sebenarnya inilah berkat yang Tuhan mau kasih sama rumah tangga. Sekali lagi, inilah berkat yang Tuhan sediakan bagi rumah tangga Kristen, bagi rumah tangga jemaat Tuhan, bagi rumah tangga orang percaya, bagi rumah tangga hamba-hamba Tuhan. Ini berkatnya. Berbahagialah orang laki-laki yang takut Tuhan. Takut Tuhan sebenarnya berkat apa? Berbahagialah laki-laki yang hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Ini sebenarnya apa? Apabila laki-laki itu memakan hasil dari payah tangannya, berbahagialah dia dan baiklah keadaannya. Istrimu akan menjadi seperti pohon yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja makanmu. Ada waktu makan kemudian bertengkar. Ini bukan berkat dari Tuhan. Ini bukan makanan yang Tuhan hendak. Di atas meja bertengkar, bakal lagi. Dan kita pernah mengalami kondisi seperti ini. Oh, ternyata saya sementara hidup di luar jalan Tuhan. Ternyata sementara saya hidup tidak takut akan Tuhan. Kelihatannya saya cinta Tuhan, tapi engkau beda, tidak takut akan Tuhan. Beda cinta Tuhan dengan takut akan Tuhan. Iya, ini dua hal yang beda. Jadi Alkitab bilang, laki-laki yang hidup takut Tuhan, laki-laki yang jalan pada jalan yang Tuhan tunjukkan, dia akan berbahagia. Lalu anak-anak seperti pohon zaitun di sekeliling meja. Oleh satu ini minyak, ini obat tambah awet. Ibu-ibu cari ini minyak zaitun supaya pakai sebagai bahan kosmetik untuk mempercantik, memperlicik kulit dan sebagainya, membuat tambah awet. Dan ini gambaran berkat yang luar biasa bagi orang-orang takut Tuhan. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan yang selalu seluruhmu, dan supaya engkau melihat anak-anak dari anak-anakmu dalam sejahtera atas Israel. Dari keluarga yang diberkati tadi akan bertambah kepada gereja Tuhan. Gereja Tuhan akan bertumbuh, gereja Tuhan akan berkembang, gereja Tuhan akan mengalami berlipat gandaan, dan gereja Tuhan tidak pernah mengalami paceklik atau kehilangan jiwa. Akan menjadi bekal atau fondasi bagi rumah tangga baru yang dibentuk sore hari ini. Pekerjaan usahamu diberkati, hubunganmu akan menyenangkan, anak-anak pada anak-anakmu akan bertumbuh secara jasmani dan rohani, dan juga kamu akan menikmati kebahagiaan daripada jemaat Tuhan di dalam pengadilan Sion dan Yerusalem. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam kita nyanyi dulu, ku berbahagia. Bapak Ibu berbahagia dan firman Tuhan atau sedih? Berbahagia, berbahagia, berbahagia. Mari kita nyanyi pujian.
Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu, buat isi hati-Mu, buat kebenaran ini yang sekali lagi mengingatkan kami, baik pasangan-pasangan yang sudah lama menjalani kehidupan berumah tangga, dan terlebih yang hendak membentuk rumah tangga baru. Kami diingatkan untuk kami menjadi seorang laki-laki yang adalah kepala dalam keluarga, yang adalah imam di tengah-tengah keluarga, yang melayani keluarga, yang mendoakan keluarga, yang membimbing keluarga, yang mengajar keluarga, yang membawa keluarga yang dibentuk dan diberkati Tuhan untuk hidup takut Tuhan dan hidup menurut cara yang Tuhan tunjukkan, yaitu menurut firman Tuhan, sehingga kami diberkati dengan berkat-berkat yang besar, yaitu keberhasilan, keberuntungan dalam segala usaha dan pekerjaan kami akan menjadi bagian kami, yang berkat hubungan antara suami istri menjadi hubungan yang menyenangkan, hubungan yang agung, bahagia, harmonis, hubungan yang diberkati jauh daripada berbagai perselisihan dan hal-hal duniawi lainnya. Kami menjadi orang-orang yang berdiri melihat keluarga, keturunan, generasi kami bertumbuh kokoh, kuat, kekal di hadapan Tuhan, dan kami bisa menikmati kepuasan daripada jemaat Allah yang bertumbuh subur dengan berkat-berkat dari Sion. Bapak, terima kasih buat kebenaran ini. Kami berdoa biar kebenaran ini mendapatkan tempat dalam hati kami, menguasai hati kami, melingkupi kehidupan kami, memerintah dalam kehidupan kami, berkuasa penuh atas hidup ini, agar hidup ini dalam kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan, kami menikmati kelima berkat ini, keempat berkat ini, berhasil dalam pekerjaan, hubungan yang bahagia, anak-anak kami lihat mereka keturunan diberkati, dan bahkan kami menikmati berkat daripada jemaat Tuhan di mana kami ada bersama. Bapak, terima kasih buat kebenaran ini. Kami bersyukur dalam kesempatan ini kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan ini, dan itu khusus bagi pasangan yang hendak dibentuk sebentar diberkati Tuhan, yaitu saudara Monita Patap dan saudara yang jadi Guna. Biar kebenaran ini menjadi dasar yang kuat bagi dasar benar rumah tangga baru, sehingga hidup mereka diberkati, usaha mereka diberkati, hubungan mereka menyenangkan, anak-anak mereka diberkati, bertumbuh sehat, kokoh kuat, mencari orang yang berhasil, dan mereka kokoh kuat menikmati berkat kuasa dari jemaat Tuhan karena menikmati berkat dari Sion. Bapak, terima kasih berkati kami. Sementara kami akan masuk dalam keberkatan ini, tolong kami orang tua, para saksi kedua mempelai, dan segenap jemaat Tuhan keluar diberkati Tuhan. Patrikan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk, orang tua saksi kedua mempelai kita berdiri. Bapak saksi berdiri. Baik, kita akan masuk di dalam keberadaan nikah Kristen. Mau tanya sama kedua, apakah kedua mempelai, yaitu saudara Monita Patap dan saudara yang jadi Guna, siap untuk diberkati? Apakah jawab saudara kedua? Siap, ya, siap. Baik, pertanyaan kepada orang tua dari
mempelai wanita. Yang mana orang tua mempelai wanita? Bapak dan mama. Jawab saya kalau bapak dan mama setuju. Kalau tidak setuju bilang tidak. Catatannya kita makan pesta dengan tidak diberkati kedua hal ini. Kalau tidak, kalau ya kita berkati dan kita bersuara. Ini pertanyaan yang begini, Pak. Apakah bapak dan ibu selaku orang tua daripada anak perempuan bernama yang Celina Munang, dengan bersedia, dengan tulus untuk melepaskan anak perempuan bapak dan mama menjadi istri daripada saudara Munita Pantang dan hidup sebagai suami istri dan keluarga yang berberkati? Apakah bapak dan mama bersedia? Yang kedua, apakah bapak dan mama selaku orang tua dari anak perempuan bernama yang Celina Munang dengan tulus bersedia menerima anak laki-laki bernama Munita Pantang menjadi suami dari anak perempuan bapak mama bernama yang Celina Munang untuk mereka hidup sebagai suami istri dan keluarga Kristen? Apa jawab bapak dan mama? Ya, dari bapak mungkin bersyukur dari punya jadi orang tua kesini. Saya tanya sama orang tua dari laki-laki, kalau bapak terima, ya, kalau tidak lagi, nah, jadi tidak pindah. Oke, saya tanya, apakah bapak dan mama selaku orang tua dari anak laki-laki bernama Munita Pantang bersedia dengan tulus untuk melepaskan anak laki-laki ini menjadi suami dari anak perempuan bernama yang Celina Munang untuk mereka hidup sebagai suami istri dan keluarga Kristen? Apa jawab bapak dan mama? Mama. Oke. Ini penting. Yang kedua, apakah bapak dan mama bersedia menerima anak perempuan bernama, menerima dengan tulus dan ikhlas anak perempuan bernama yang Celina Munang menjadi istri dan anak laki-laki bapak dan mama bernama Munita Pantang untuk menjadi suami istri hidup dan keluarga Kristen? Terima dan tulus. Jadi terima ini baik, terima kasih. Saya sama kedua saksi, bapak dan ibu saksi, apakah bapak dan ibu saksi bersedia tidak hari ini saja mendampingi mereka dalam ruangan kepada pernikahan ini? Bersediakah bapak dan mama untuk ada sepanjang perjalanan kehidupan mereka berdua dan membangun kehidupan Kristiani, memberikan doa, memberikan arah, memberikan bimbingan, dan sewaktu-waktu mereka membutuhkan? Bapak dan mama sebagai orang tua, bersediakah bapak dan mama untuk ada bersama-sama dengan mereka? Apakah jawab bapak dan mama selaku bersaksi kedua mereka? Ya. Ini pelayanan ini. Terima kasih. Baik. Dua orang pegang tangan kanan. Bukan kanan deh, baca kanan. Beda sebelah kanan. Jadi pakai kanan. Kalau pegang tangan kanan, baru lihat ke sini. Senyumnya bahagia kok, bahagia. Senang bahagia. Sepertinya nunggu menikah, bahagia kok, senang menikah, senang ya. Baik kalau senang menikah. Bapak Ibu sudah teman Tuhan, kedua saudara-saudara Kristen, saudara Munita Pantang dan yang Celina Munang sedang berdiri di hadapan kita sebagai jemaat Tuhan, berdiri di hadapan orang tua dari kedua dan orang tua saksi dari kedua mempelai. Hendak diberkati pernikahan mereka dalam pernikahan Kristiani, dan kita semua ada untuk mendoakan dan merestui pernikahan kedua. Pernikahan Kristiani adalah suatu hubungan yang terhormat di mata Tuhan, sehingga Tuhan sendiri menetapkan pernikahan sebagai sebuah lembaga yang mulia dan tertua di dunia, di mana Dia berkata bahwa apa
tidak boleh diceraikan oleh manusia, yaitu suami istri, orang tua, saksi, dan sahabat juga tidak boleh diceraikan sesuai dengan catatan Matius pasal 19 ayat 6b. Pernikahan Kristiani menyatakan kepada kita hubungan yang ada di antara Kristus dan gereja atau jemaat. Sesungguhnya pernikahan juga dijunjung tinggi oleh Tuhan Yesus Kristus dengan menghadiri sebuah resepsi pernikahan di negeri Kana yang di Galilea. Dan dalam resepsi pernikahan ia mengadakan mujizatnya yang pertama, sehingga pernikahan tidak boleh memasuki dengan tanpa pertimbangan, rasa hormat dan takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kedua mempelai di depan kita segera akan dikukuhkan atau diberkati pernikahan mereka dalam pernikahan Kristen. Sebab itu, bila ada di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir sore hari ini yang memiliki keberatan atau alasan-alasan untuk membatalkan dilaksanakannya pernikahan kedua mempelai ini, baiklah Bapak Ibu menyampaikan keberatan dan alasan-alasan Bapak Ibu membatalkan pernikahan kedua saudara kita ini. Setelah ditunggu dan tidak ada yang menyampaikan keberatan ataupun alasan, maka semua kita sidang jemaat Tuhan menjadi saksi di hadapan Tuhan bahwa tidak ada rintangan dan tidak ada halangan untuk kedua mempelai dikukuhkan menjadi suami istri yang sah dalam pernikahan Kristiani. Jelas sudah bagi kedua saudara Muni Tepata dan Yan Cerita bahwa Tuhanlah yang menetapkan perkawinan kedua. Sekali lagi pertanyaan disampaikan, apakah kedua mempelai saudara Muni Tepata dan saudara Yan Cerita bersedia dinikahkan sekarang? Apakah jawab? Sebab waktu seperti ini ada cincin kedua mengikatkan angkat yang perempuan ini. Sebagaimana cincin ini bulan tidak berujung untuk adanya, demikianlah seluruhnya cinta kasihku kepadamu tidak akan berakhir selama menjalani kehidupan kita berdua dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengingatkan kepada saudari yang menerima Tuhan sebagai lambang kasihku dan berjanji aku akan tetap setia kepadamu dan mengasihimu.
Muli Tapata, sebagaimana cincin ini bulan tidak berwujud dan utuh adanya. Demikianlah seutuhnya cinta kasihku kepadamu tidak akan berakhir selama perjalanan kehidupan kita berdua. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mengenalkan kepadamu saudara Muli Tapata sebagai lambang kasihku dan berjanji aku akan tetap setia kepadamu dan mengasihimu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kedua mempelai laki-laki sudah meminta kata dan saudari yang cerita guna telah mengambil sikap hati dengan hati untuk benar-benar terikat menjadi suami istri yang sah di hadapan-Mu. Diberkatilah mereka berdua dengan berkat dari Sion seumur hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudari yang diampunan di hadapan hamba Allah dan di hadapan jemaat Tuhan terlebih di hadapan Tuhan, saya mau mengambil engkau untuk menjadi istriku yang sah dan mau hidup semati dengan engkau untuk selama-lamanya. Saya berjanji untuk mengasihi engkau, menampingi engkau dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan untung maupun rugi. Saya berjanji mau mengasihi engkau dan melayani engkau dengan tulus hati, serta hanya menyerahkan diriku kepadamu saja tanpa berkorban lain. Saya berjanji untuk sungguh-sungguh setia beribadah secara teratur kepada Tuhan dan bertanggung jawab untuk mendukung pekerjaan Tuhan selaku jemaat Tuhan. Demikianlah janji nikah ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh di hadapan hamba Tuhan, jemaat Tuhan, di hadapan orang tua, para saksi dan terlebih di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mengikrarkannya dengan sungguh-sungguh, penuh kesadaran dan bertanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berjanji. Saudara Muli Tapata, di hadapan hamba Allah dan di hadapan jemaat Tuhan, terlebih di hadapan Tuhan, saya mau mengambil engkau untuk menjadi suamiku yang sah dan mau hidup semati dengan engkau untuk selama-lamanya. Saya berjanji untuk mengasihi engkau, mendampingi engkau dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan untung maupun rugi. Saya berjanji mau mengasihi engkau dan melayani engkau dengan tulus hati, serta hanya menyerahkan diriku kepadamu saja tanpa laki-laki lain. Saya berjanji untuk sungguh-sungguh setia beribadah secara teratur kepada Tuhan dan bertanggung jawab untuk mendukung pekerjaan Tuhan selaku jemaat Tuhan. Demikianlah janji nikah ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh di hadapan hamba Tuhan, jemaat Tuhan, di hadapan orang tua, para saksi, dan terlebih di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mengikrarkannya dengan sungguh-sungguh, penuh kesadaran dan bertanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berjanji.
mengulurkan tangan ke depan. Bapak di surga, kami ada bersama dengan orang tua dan kedua mempelai, para saksi, dan juga umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada sore ini, bersama dengan kedua mempelai saudara Monita Pata dan Yan Cerita Muna. Enda diberkati dan dikukuhkan pernikahan mereka oleh Tuhan dengan telah mereka saling menukar cincin sebagai lambang saling mempercayai, saling menerima, saling mengakui kelemahan dan kelebihan keduanya di hadapan Tuhan dan dipersatukan oleh Tuhan di dalam pernikahan Kristiani, diberkati dengan berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jalan keluar masuk mereka dijaga, dilindungi, dipelihara. Perjalanan rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, doa mereka Tuhan kabulkan tepat pada waktunya. Diberkatilah mereka dengan berkat dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan. Satu kata dulu sekaligus apa kata ini kata baik. Bangkit berdiri, orang tua tukar nama dulu. Kita akan memberi persembahan. Kita nyanyi sebuah pujian, upandang hari esok dengan segala harapan.
Mari kita terima berkat Tuhan dengan hati yang sungguh sebagai umat yang memang layak diberkati dan membutuhkan berkat Tuhan. Berkat dari Sion, berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, dan Yakub akan berlimpah-limpah di dalam kehidupan keluarga, usaha, pekerjaan, keturunan, dan pelayanan kami semua, khususnya kedua mempelai Bapak Muni dan Ibu. Rumah tangga yang baru terbentuk ini disertai, dinaungi, dijaga, dipelihara, buat berhasil, beri kekuatan, beri ketabahan dalam menjalani proses hidup yang akan mereka lewati. Bersama Tuhan mereka melihat pertolongan, bersama Tuhan mereka melihat perbuatan besar ajaib, dan bersama Tuhan tangannya yang membawa pada kemenangan, mereka keluar lebih daripada para pemenang. Segenap umat Tuhan, orang tua saksi diberkati, semua undangan diberkati Tuhan. Seluruh berkat besar ini kami terima dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang sedang ada di surga menyediakan tempat buat kami, dan Allah yang akan datang dalam kedatangan yang kedua kali menjemput umatnya yang hidup kudus berkenan kepadanya, untuk di mana dia ada kami gunakan hari di sana. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat ini. Haleluya. Sama-sama kami katakan amin. Salam Tuhan Yesus memberkati kita semua. Telah berakhir semua rangkaian ibadah di dalam pelayanan pemberkatan nikah Kristiani daripada Bapak Muni dan Ibu yang celina. Tuhan Yesus memberkati keluarga ini. Terima kasih buat orang tua, buat para saksi, buat keluarga, juga buat jemaat Tuhan, hamba Tuhan yang hadir, dan semua yang berkontribusi di dalam pelayanan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tristeza
僕の未練